Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kebun pangan keluarga, di mana kita mengajarkan mustahik untuk bisa bercocok tanam melalui budidaya ikan lele dalam ember, dan di atasnya ditanam kangkung, sehingga ini menjadi kebun pangan untuk keluarga, salah satu program ketahanan pangan dompet doa pewaspada. Ini bisa dilihat, ini sudah 8 hari. Jadi sudah 8 hari. Ini bisa dilihat kangkungnya sudah mulai tumbuh. Insya Allah seminggu lagi sudah bisa panen kangkung. Maka ini akan diterapkan di rumah-rumah para mustahik nantinya, di mana mereka kita ajarkan untuk bisa bercocok tanam di rumah masing-masing. Semoga ini sebagai upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan para duafa. Dalam kesempatan kali ini saya sedang mengunjungi tempat budidaya Bapak Julinder Sandi. Beliau adalah dosen budidaya perikanan Politeknik Negeri Lampung. Ya, ini adalah budidaya dalam ember, yang dimana di dalam air ini adalah ikan lele dan pemanfaatan air yang akan dimanfaatkan oleh si kangkung agar kangkung itu tumbuh segar seperti ini, saudara-saudara. Nah, ini adalah Bapak Julinder Sandi sedang memberi arahan pada tamunya yang ingin mengetahui apa itu budidaya. Oke, budidaya juga bisa menjadi solusi saudara-saudara yang mempunyai lahan sempit dan ingin budidaya atau hobi di ikan. Oke, kita lihat ini Bapak Julinder Sandi sedang memberi pakan kepada ikannya. Minggu depan ini saya ngasih materi untuk orang pensiunan ingin belajar ini juga. Di mana itu? Nanti mereka ke sini. Mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak Julinder Sandi. Apakah itu Pak budidaya itu apa sih Pak sebenarnya Pak budidaya itu Pak? Oke, selamat sore pemirsa. Kita udah berada di lokasi Budik Damber. Kalau ketik di Google, Budik Damber itu muncul di lokasi ini. Jadi Budik Damber itu sebenarnya istilah untuk budidaya ikan dalam ember. Budik Damber atau Budik Damber. Budidaya ikan dalam ember. Intinya dengan ember diameter 50 cm, kita tetap bisa melihara ikan dari kecil sampai dia panen. Sampai biasanya panen itu 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Yang di dalamnya juga kita tanam kangkung. Kalau istilah kerennya itu aquaponik, menggabungkan antara pemeliharaan ikan sama kangkung. Itu budidaya. Apa perbedaan budidaya dengan hidroponik atau aquaponik atau sistem budidaya yang lain Pak? Ya. Kalau budik damber ini kategorinya kan aquaponik, ada ikannya, ada tanamannya. Kalau hidroponik, tanaman saja diairin air tanpa ada ikan. Biasanya seperti itu perbedaannya. Ya. Keunggulan dari budik damber ini apa? Keunggulannya karena medianya sempit, itu bisa diletakkan di pinggir-pinggir rumah, di teras-teras rumah yang masih mendapatkan cahaya. Jadi di perumahan-perumahan sempit, di daerah sulit air, di daerah gurun, kalau klaim saya di daerah keramba jaring apung yang sudah saya buktikan juga sudah bisa. Jadi karena medianya sempit ini, keunggulannya di situ. Jadi solusi untuk yang mau budidaya tapi nggak punya lahan yang cukup luas lah ya Pak ya. Iya. Jadi tetap bisa pelihara ikan dengan pelihara tanaman. Jadi seperti ini ya Pak ya. Jadi kangkungnya ditaruh di cup nih ya Pak. Ya, ini cup esnya diberi lubang. Ini tanpa tanah, diberi lubang bawahnya. Kemudian
kangkungnya itu bisa langsung ditanam atau bisa dipotong dulu. Kalau kangkungnya sudah terlalu besar, batangnya dipotong dulu, akarnya ditanam, dibiarkan ada mata tunas 2 atau 3. Nanti dari mata tunasnya itu akan muncul dahan-dahan baru yang bisa kita panen lagi sampai 4 bulan. Kalau panennya ini 10 hari sampai 14 hari sekali panen kangkung. Berarti dalam satu siklus pembesaran budidaya lele bisa berkali-kali panen lah ya Pak? Berkali-kali panen kalau kangkungnya. Bisa 2 minggu sekali panen. Gimana sih caranya membuat ini Pak? Kayak persiapannya itu seperti apa yang harus dilakukan Pak untuk memulai budik damber ini seperti apa Pak? Ya, jadi pertama kita butuh ember 80 liter atau bisa juga ember yang lebih kecil dari ini. Intinya kalau budidaya ikan dalam ember ini 1 liter air bisa menghidupin 1 ekor ikan. Kalau ember kita yang 80 liter itu diisi air selehernya itu volumenya 60 liter, berarti akan diisi dengan 60 ekor ikan. 60 ekor ikan. Kalau embernya lebih kecil, ada yang ember volume 60 liter, 50 liter atau 40 liter, ya tinggal jumlah ikannya yang dikurangi. Kemudian kita juga butuh kawat. Kawat ukuran berapa nih Pak? Kawat yang mudah dibengkokkan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Cup untuk wadah arangnya. Cupnya nanti harus kita beri lubang sampai bawahnya juga diberi lubang. Jadi nanti setelah dilubangi, kawatnya dimasukkan seperti ini. Kemudian kangkungnya disusun. Kangkung dulu ya berarti yang masuk ya Pak? Masuk kangkung dulu 4-5 batang, kemudian masukkan arangnya. Arangnya disusun. Jadi kayak gini ya Pak ya? Ya, arangnya disusun. Lalu ini diletakkan dalam ember. Diletakkan dalam ember, nanti baru kawatnya dilipat. Jadi biar ngikat lah ya Pak ya? Ketika mau ngambil nanti tinggal ambil gini aja. Mudah ya Pak ya, simpel ya Pak? Iya, betul sekali. Oh ya Pak, jadi kalau kayak itu ini si kangkung bisa langsung ditaruh dulu, jadi langsung taruh apa ikannya dulu yang ditaruh nih Pak? Ya, jadi bisa ikannya dulu ditaruh, kemudian ikannya kan nanti masih loncat-loncat dalam 1-2 hari. Nanti ditutup dengan pakai tutup embernya, dibiarkan ada lubang agak 2 jari, supaya udara tetap masuk, tapi ikan yang baru-baru yang belum menyesuaikan diri ini loncat-loncat tetap jatuh ke bawah. Nanti setelah itu baru kangkungnya dimasukkan, dan kangkung dalam kap-kap tadi baru dimasukkan. Jadi berarti ikan dulu ya Pak ya? Ikan dulu. Jadi ini biasanya dalam satu media budidaya seperti ini bisa ngasilin berapa ikat atau berapa jumlah kangkung sih Pak? Ya, untuk kangkung itu panennya, untuk panen pertama kali biasanya baru dapat 1 ikat, 1 ember. Tetapi untuk panen kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai 4 bulan itu biasanya 1 ember ini bisa jadi 2 ikat. Seukuran ikatan di pasar. Kalau panen ikannya dari benih 57 cm akan panen dalam waktu 2 bulan sampai 2 bulan setengah dengan panen sistem sortir, karena memang ada yang besar, masih ada yang kecil. Sampai total ya bisa sampai 3 bulan panen total. 1 ember kalau kita pelihara dari kecil itu rekornya baru sekitar 3 kilo 1 ember. 1 ember 3 kilo ya Pak? Ya. Nah kalau yang 18 ember ini kan percobaan lanjutan, penelitian lanjutan, itu volume kepadatannya kita buat lebih tinggi, lebih dari 3 kilo. Sekitar 70-an ekor lagi. Kalau kita timbang ini bobotnya sudah sekitar 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, ketika dia sudah tidak respon, tidak perlu ditambah pakan kembali. Jadi bisa. Kita akan coba melihat ikan yang ada di dalam ember. Jangan-jangan cuma 1 ekor gitu kan. Kita lihat besarnya dan jumlahnya berapa banyak sih. Kita lepas dulu.
ikannya. Masih banyak lagi pemirsa di dalam. Ini ada 70-an ekor di dalam satu ember ini. Jadi ini bisa kita goreng kapan saja kita mau ambil, mau pagi, mau siang, mau malam. Jadi ikan kita dalam keadaan segar, kulkas hidup. Pelihara ikan secara hidup dan pelihara kangkung secara hidup tidak kita masukkan dalam kulkas, tapi dimasukkan dalam ember. Mantap.